Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9 pas banget. Di depan kita ada Tiko. Kita coba pengen dengar sedikit kesan dan pesannya buat teman-teman yang ada di sini sampai di rumah Tiko. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini semua alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai saat ini berkat Allah juga. Mungkin sudah jalannya, sudah takdirnya mempertemukan saya dengan teman-teman kreator semua. Mungkin juga banyak uluran bantuan dikarenakan awal saya ketemu dari Bang Irfan, Bang Ale, saya ucapkan terima kasih juga. Kemudian teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, Pak RT dan beberapa instansi semua yang membantu seperti Bunda Milenial, Dinsos, Danta, dan lain-lain semua mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Oh iya, dan juga pada saat pengevakuasian ibu ke rumah sakit, Kak Pratiwi Novianti juga ikut turut membantu sampai akhirnya beliau dapat dirawat di rumah sakit dengan lancar dengan bantuan beliau. Saya ucapkan terima kasih juga walaupun beliau juga tidak hadir di sini. Itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Tentunya ke warga-warga sekitar juga, lingkungan-lingkungan, terima kasih atas segala bantuan yang berupa jasa, materi dan lain-lain. Ini juga semua berkat Allah, semua berjalan dengan lancar sampai saat ini. Alhamdulillah progres rumah sudah 95% sudah layak untuk ditempati sekarang kondisinya, dan mama juga sudah bisa tinggal di rumah dengan tenang. Kondisi mama pun sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan kondisi yang stabil, harapan saya ke depannya saya dan mama dapat tinggal di rumah dengan nyaman, dan kondisi mama juga dapat beradaptasi dengan baik di rumah dengan kondisi kesehatan yang mungkin akan berlangsung membaik ke depannya. Saya tidak bisa memberikan mungkin timbal balik selain terima kasih saya kepada rekan-rekan semua. Ya mungkin saya bisa membantu doa semoga segala bantuan berupa materi dan jasa yang telah diberikan oleh teman-teman semua yang sudah turut membantu untuk dilancarkan rezekinya, berkah dan kesehatannya semua. Semoga kedepannya terus menjadi orang yang baik dan membantu sesama. Dan sekarang ibu udah di sebelah saya, sudah dalam kondisi yang alhamdulillah tidak seperti sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya itu. Ya ini meninggalkan banyak kenangan memang. Ya mungkin ini bukan yang terakhir seperti kata Pak RT tadi. Ini semua awal karena ini akan menjalin tali silaturahmi ke depannya. Awalnya memang sangat berkesan ya, bertemu dengan Bang Irfan, Bang Al, teman-teman semua sangat tidak disangka-sangka sampai akhirnya kita semua bisa kumpul duduk di sini bareng-bareng, berbicara semua, ketawa-tawa, sedih, senang, semua dijalani ramai-ramai bareng-bareng. Kita tetap solid semua sampai akhirnya semua berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit banyaknya rintangan juga. Ya alhamdulillah sampai di titik ini semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ya mungkin itu aja dari saya nggak bisa berucap banyak-banyak, baru mau dulu sudah malam, mungkin saya mau dari bawah saya ucapkan lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tiko. Kita persilakan waktu dan tempat untuk Bang Reo, dan ini adalah momen lo sampaikan sesuatu yang memang benar-benar isi hati lo yang selama ini emang mungkin nggak ada lo ucapin sama siapapun. Di sini adalah tempat lo. Oke, Bro. Bingung mau ngomong apa, karena yang gue harapin terjadi benar-benar 100%. Dari pertama kali gue datang ke rumah Tiko, pertama kali kalimat yang gue ucapkan adalah jangan sampai terjadi seperti keluarga Kalideres yang meninggal tanpa orang tahu. Itu yang pertama kali gue ucapkan, dan ternyata ekspektasi gue jauh dibanding apa yang gue ucapin di pertama kali gue datang ke sana. Gue ngucapin lagi di video itu, gue pengen rumah ini bersih, bukan renovasi, tapi rumah ini bersih.
Lagi-lagi ekspektasi gue dipatahkan oleh Tuhan, bahkan dilebihkan. Ketika gue berharap ini rumah cuma bersih, tapi rumah ini berhasil direnovasi walaupun sedikit. Yang ketiga, gue berekspektasi 1, 2, 3 orang yang ngebantuin gue buat ngebersihin rumah. Lagi-lagi rencana gue gak sesuai rencana Tuhan. Ternyata memang rencana Tuhan lebih indah dibanding rencana manusia. Ketika gue berharap mungkin paling banyak 5 orang yang ngebantuin gue buat kerja bakti, ternyata yang datang di hari itu lebih dari 50 orang, bahkan satu instansi yang datang. Yang keempat, benar banget yang keempat, ekspektasi saya terhadap Tiko dan mamanya. Yang keempat, ekspektasi gue melihat ibu ini tersenyum. Lagi-lagi Tuhan mematahkan ekspektasi gue lagi, dan benar-benar melebihi apa yang seperti gue harapkan. Gue cuma pengen lihat ibu ini senyum. Ternyata Tuhan kasih ibu ini bilang terima kasih ke gue. Gue gak pernah kebayang. Bahkan selama 1 bulan gue gak pernah ngobrol satu patah kata pun sama ibu ini. Mungkin ibu ini juga gak kenal sama gue. Tapi ibu ini bilang terima kasih ke gue. Ibu Eni gak kenal sama kalian semua. Tapi apa? Ibu Eni bilang ke Tiko, Len, keluar, bilang terima kasih sama teman-teman kalian, sama teman-teman kamu, Len. Mungkin kalian gak pernah dengar ini dari mulut gue, tapi itu yang terjadi ketika tanggal 23 Desember. Pertama kali setelah 1 bulan Ibu Eni meninggalkan rumah. Seperti yang Bang Davi bilang, kita semua di sini nggak ada hubungan darah. Kita nggak punya satu nama di kartu keluarga. Termasuk gue sama Tiko. Nggak tahu kenapa. Ketika melihat Tiko pertama kali menggambarkan gue 15 tahun yang lalu, ternyata gue sadar bukan cuma gue yang hidup cuma dengan satu sayap. Bukan cuma gue yang ngambil rapot yang SD cuma ditemenin nyokap. Sedangkan ketika gue ngambil rapot, teman-teman gue sama papanya, sama mamanya, gue ngerasa saat itu kenapa cuma gue yang ngambil rapot sama ibu gue? Kenapa Tuhan gak adil? Ternyata di luar sana banyak banget yang kondisinya jauh di bawah gue. Gue gak tahu Tiko nganggep gue seperti apa, tapi yang jelas setelah waktu yang gue lewatin sama kalian semua, sama Tiko 1 bulan lebih, gue anggap udah kayak hidup gue juga kok. Aku boleh cerita sama ibu? Ada satu pesan buat lu kok. Dan pesan ini, apa yang gue pesankan ke lu, ini secara gak langsung untuk dirimu juga.
karena kondisi lo sekarang sama kayak gue. Lu masih punya tiket surga di sini. Jadi lu jaga baik-baik tiket surga lu. Jangan lu buang sia-sia. Di saat di luar sana banyak yang udah kehilangan tiket surga dan menyesal. Dan lo masih memiliki waktu yang cukup untuk lo menikmati merawat tiket surga lo sebaik-baiknya. Dan mungkin gue udah gak buat, gue gak banyak-banyak ngomong lagi. Terakhir, ini mungkin bukan cuma gue yang merasa, tapi mungkin semua teman-teman kreator merasa juga. Sepanjang gue berkarir dalam pekerjaan apapun, gue merasa karir gue kali ini adalah menjadi portofolio terbaik gue. Portofolio terbaik gue adalah seperti yang kalian lihat di video gue pertama kali, dan ketika video ini tayang, ini adalah menjadi portofolio terbaik gue. Mungkin dari gue cukup sekian. Sekali lagi, gue banyak-banyak ucapin terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat Allah, buat semuanya yang gue gak bisa sebutin satu persatu. Yang jelas kita berhasil mengubah hidup seseorang. Akhir kata dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.